Setelah kita memiliki perintah SQL, selanjutnya kita mengaktifkan Seagate Crystal Report. Bisa diambil dari Start, All Program, Seagate Crystal Report. Nah, di sini ada perbedaan dengan laporan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mengambil Crystal Report Designer, sekarang yang kita ambil adalah Crystal Report SQL Designer. Karena kita akan menggunakan SQL sebagai sumber datanya. Klik pada 32 bit Crystal SQL Designer. Ini jendela dari Crystal SQL Designer. Kita buka file baru, ambil file, kemudian pilih New. Di sini kita ketikkan Enter SQL Statement Directly. Klik pada tombol yang di tengah. Ini adalah jendela Logon Server. Kita cari di sini DSN yang sudah kita buat. Ada DSN Pustaka di sini. Klik ODBC DSN Pustaka. Kemudian klik tombol OK. Di sini jendela untuk konfigurasi MySQL ODBC. Klik tombol Test Data Source. Sukses. Kemudian klik tombol OK. Ya, ini kita OK-kan lagi. Nah, di sini pada kotak SQL kita ambil perintah SQL yang ada dalam Notepad tadi. Kita kembali dulu ke Notepad. Blok seluruh data yang ada. Ambil edit. Kemudian copy. Kita pindah lagi ke Crystal SQL Designer. Di sini klik kanan pada kotak SQL. Kemudian ambil paste. Nah, setelah kita memasukkan perintah SQL di sini, kita klik tombol OK. Ada perintah pertanyaan, would you like to process query now? Kita jawab aja yes. Nah, seperti ini kira-kira tampilan datanya setelah ketiga data itu digabungkan. Ya, perintah SQL ini kita simpan. Ya, Anda harus ingat di mana posisi Anda menyimpan perintah SQL ini. Di sini saya menyimpan pada partisi C. Saya ambil dari sini C. Ya, dokumen setting. Ya, no. Tutorial. Saya menyimpan pada folder yang sama dengan folder-folder data yang lainnya. Ini query-nya saya simpan dengan query nama query kembali. Saya simpan pada folder tutorial yang sama dengan folder menyimpan program dan report yang lainnya. Ini saya okekan. Ya. Kita selesai pada bagian Crystal SQL Designer. Ini bisa ditutup jendelanya. Ya. Untuk Notepad juga sudah selesai. Ini bisa ditutup. Nah, terserah mau menyimpan atau tidak. Saya kebetulan tidak menyimpan. Nah, sekarang kita klik lagi Start, All Program, Seagate Crystal Report Designer. Nah, di sini kalau tadi kita pilih Crystal SQL Designer yang fungsinya untuk mendesain perintah SQL-nya, sekarang kita klik lagi Crystal Report Designer.
Karena untuk mendesain bentuk dari laporan tetap pada bagian Crystal Report Designer. Crystal SQL Designer fungsinya cuma mendesain perintah SQL-nya sebagai sumber data. Klik pada 32 bit Crystal Report Designer. Ambil new. Kemudian di sini ambil standar. Nah, kalau pada laporan yang sebelumnya, di sini yang kita ambil adalah SQL ODBC, tapi di sini yang kita ambil adalah query. Karena kita akan menjadikan SQL yang kita desain tadi sebagai sumber datanya. Klik pada tombol query. Nah, kemudian saya buka pada file tutorial, ya, di mana saya menyimpan query tadi. Jadi kalau seandainya Anda menyimpan pada folder yang lain, Anda tinggal cari ke folder yang bersangkutan. Saya pilih di sini, query kembali. Klik tombol open. Di sini sudah ada query. Klik next. Nah, di sini kita masukkan aja seluruh data dulu, add all. Karena pengaturan lebih lanjut bisa kita lakukan pada bagian design report. Ini data yang ditampilkan. Nah, pada laporan ini kita butuh pengelompokan data. Di mana pada laporan ini data kita kelompokkan berdasarkan kode anggota. Berdasarkan kode yang ada dalam tabel T anggota. Untuk membuat pengelompokan, kita ambil insert, klik insert, kemudian pilih group. Nah, di sini ada pemilihan file mana nantinya yang akan kita jadikan sebagai bagian pengelompokan. File untuk pengelompokan kita ambil dari query kode. Ya. Kemudian kita oke-kan. Nah, sekarang sudah ada tambahan grup header 1 dan grup footer 1. Kita tambah tinggi dari bar grup header 1. Di sini ada grup name. Grup name-nya kita atur di sini. Grup name di sini akan berisi data-data yang tersimpan dalam file kode. Seperti kode yang ada di atas bisa kita pindahkan ke bawah. Sejajarkan dengan grup name 1. Nama juga bisa kita tarik ke bawah. Di sini ada file yang punya nilai yang sama, yaitu grup cres1 name ini dengan kode. Salah satunya kita hilangkan. Yang kita hilangkan adalah kode. Nama kita tarik ke bagian atas. Judul-judul file yang ada pada bagian page header ini kita tarik ke bagian group header.
Fil-fil yang ada di bagian detail sejajarkan dengan judul-judul masing-masing kolom yang ada di bagian grup header. Seperti yang terlihat berikut ini. KD buku disejajarkan dengan KD buku, judul juga disejajarkan dengan judul, pengarang, penerbit, tanggal kembali, dan tanggal pinjam. Kalau seandainya dari fil-fil ini ada yang ingin kita tambah lebar, bisa kita lakukan. Contohnya, tanggal pinjam ini kita tambah lebarnya. Klik dulu pada tanggal pinjam. Dan lihat di sini ada tanda seleksi di sebelah kanan. Ini bisa ditarik ke arah kanan untuk memperlebarnya. Tanggal pinjam yang ada di bagian detail juga dilakukan hal yang sama. Selanjutnya kita hilangkan tanda garis bawah, underline pada masing-masing judul fil. Selanjutnya kita membuat kotak untuk baris-baris masing-masing fil dan juga pemisah antara satu kolom dengan kolom yang berikutnya.
Kemudian di bagian page header ini, print date-nya bisa kita hapus saja. Kita masukkan judul laporan pada bagian page header ini. Inilah desain report untuk laporan peminjaman dan pengembalian buku. Kita coba menguji dengan melihat print previewnya. Seperti ini kira-kira bentuk tampilan dari laporan ini. Ada pengelompokan berdasarkan kode, ya. Ya. Di sini kita tinggal memberi garis pembatas antara field dengan data di bawahnya. Selanjutnya kita simpan laporan ini pada folder yang sama, simpan dengan nama lab kembali. Selesai proses penyimpanan untuk laporan lab kembali.